Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika terbitan penerbit G Matama. Siapkan lembar kerja atau lembar kertas kosong, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA kelas 10 wajib bab 2 subbab 21 tentang pertidaksamaan kuadrat. Dalam bab 2 terdapat topik pertidaksamaan pecahan, irasional dan mutlak, dan pokok-pokok bahasan adalah 21 pertidaksamaan kuadrat, 22 pertidaksamaan pecahan, 23 ada pertidaksamaan irasional dan mutlak. Kita mulai dengan 21 pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum adalah AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan real. Nah, tanda lebih kecil ini bisa kita ganti dengan lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan penyelesaiannya. Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian. Yang pertama, tentukan akar-akar dari bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Misal akar-akarnya adalah X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil X2. Kemudian tempatkan akar-akar tersebut pada garis bilangan seperti gambar berikut. Kemudian tetapkan tanda positif atau negatif dari AX kuadrat tambah BX tambah C pada garis bilangan. Kita ambil misalnya nilai P berada di sebelah kanan X2. Kita cari nilai P untuk nilai AX kuadrat tambah BX tambah C untuk nilai X sama dengan P. Misalnya P kuadrat tambah BP tambah C lebih besar 0. Berarti untuk interval ini AX kuadrat tambah BX tambah C bernilai positif. Selanjutnya kita cari untuk interval X1 dan X2. Antara X1 dan X2 adalah negatif, ganti tanda. Kemudian sebelahnya lagi adalah positif, ganti tanda. Jadi positif, negatif, positif, ganti tandanya. Kemudian tetapkan interval yang menjadi penyelesaian, yaitu yang bertanda negatif sebagai penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil 0. Yang bertanda positif sebagai penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar 0. Nah, perlu diperhatikan bahwa lingkar kecil kosong ini untuk yang bertanda lebih kecil atau lebih besar, sedangkan lingkar kecil berisi untuk tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian dari A, X kuadrat kurang 3X kurang 10 lebih besar 0, dan B, X kuadrat kurang 3X kurang 10 lebih kecil sama dengan 0. Perhatikan bahwa fungsi kuadratnya sama, hanya tandanya yang berbeda. 1 lebih besar 0, 1 lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita coba faktorkan. X kuadrat kurang 3X kurang 10 dapat difaktorkan menjadi X kurang 5 kali X tambah 2. Dalam hal ini akar-akarnya adalah X1 adalah 5 dan X2 adalah minus 2. Kita coba gambarkan pada garis bilangan. Nah, lalu kemudian kita cari nilai pada setiap interval. Nilai dari X kuadrat kurang 3X kurang 10. Ambil misalnya X sama dengan 1, sehingga kita dapat X1 kuadrat kurang 3 kali 1 kurang 10. Tentu ini adalah lebih kecil 0. Karena lebih kecil 0, maka di dalam interval ini tandanya adalah negatif. Kemudian ke sebelah kiri adalah positif, kan, ganti tanda. Demikian juga ke sebelah kanan. Nah, karena tanda yang diminta adalah lebih besar 0, berarti kita pakai yang positif, sehingga
pada garis bilangan selang yang bertanda positif adalah X lebih kecil minus 2 atau X lebih besar 5. Sehingga penyelesaian dari X kuadrat kurang 3X kurang 10 lebih besar 0 adalah X lebih kecil minus 2 atau X lebih besar 5. Kemudian yang B kita lihat, karena fungsinya sama, faktor dari persamaan kuadrat adalah tetap X min 5, X tambah 2, dan akar-akarnya adalah 5 dan min 2. Kemudian kita selidiki nilai-nilai positif negatif pada setiap interval. Kita ambil X sama dengan 1 kuadrat kurang 3 kurang kali 1 kurang 10. Tentu ini lebih kecil 0, berarti untuk interval ini bernilai negatif. Lalu ke kiri bernilai positif dan ke kanan juga bernilai positif. Yang diminta adalah tanda lebih kecil 0, berarti yang bernilai negatif. Pada garis bilangan selang yang bernilai negatif adalah min 2 lebih kecil X lebih kecil 5. Sehingga penyelesaian dari X kuadrat kurang 3X kurang 10 lebih kecil sama dengan 0 adalah minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Kita break. Kerjakan latihan uji kompetensi 121 halaman 41 buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Penggunaan diskriminan. Pada bagian terdahulu telah dibahas tentang penggunaan diskriminan, yaitu menyelidiki akar-akar persamaan kuadrat. Pada penyelidikan tersebut muncul pertidaksamaan yang berbentuk linear. Maksudnya pembahasan sebelumnya, pertidaksamaan yang muncul adalah bentuk linear. Tentu saja pertidaksamaan yang mungkin muncul dalam penyelidikan seperti itu tidaklah hanya linear, tetapi ada kalanya merupakan pertidaksamaan kuadrat, seperti yang dibahas berikut. Ingat bahwa persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jika D lebih besar 0, maka akar-akar persamaan kuadrat adalah real. Jika D lebih kecil 0, maka akar-akar persamaan kuadrat adalah tidak real. Jika D sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadrat adalah real dan kembar, atau real dan sama. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian P supaya akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang PX tambah P sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang real dan berbeda. Kita lihat persamaan kuadratnya. Ingat bahwa jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, akar-akar real dan berbeda, maka D adalah lebih besar 0. Atau dalam hal ini D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, dalam persamaannya D-nya adalah minus P kuadrat kurang 4 kali 1 kali V sama dengan V kuadrat kurang 4V. Akar-akar real dan berbeda, maka D lebih besar 0. Dalam hal ini D-nya adalah P kuadrat kurang 4V, sehingga lebih besar 0. Kemudian kita faktorkan P kali P kurang 4 lebih besar 0. Dalam hal ini P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 4. Kita coba gambarkan pada garis bilangan. Kita cari, tentukan nilai P kuadrat kurang 4P pada masing-masing interval. Ambil untuk P-nya sama dengan 1. Tentu hal ini menghasilkan 1 kuadrat kurang 4 kali 1 tentu lebih kecil 0, maka pada daerah interval ini nilainya adalah negatif. Kemudian kita lihat ke kiri, ganti tanda adalah positif, dan ke kanan ganti tandanya adalah juga positif. Nah, yang diminta adalah lebih besar 0, maka ambil yang positif. Nah, selang yang bertanda positif pada garis bilangan adalah P lebih kecil 0 atau P lebih besar 4. Jadi nilai P yang memenuhi adalah P lebih kecil 0 atau P lebih besar
4. Oke, kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai M supaya persamaan kuadrat mx kuadrat kurang M tambah 4x kurang 0,5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang tidak real. Persamaan kuadratnya ini kemudian perlu diingat bahwa jika persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 mempunyai akar-akar tidak real, maka d lebih kecil 0. Dalam hal ini d sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Nah, kita rumuskan d-nya dari persamaan ini. D-nya sama dengan minus kali m tambah 4 kuadrat kurang 4 kali m kali minus 0,5. Hasilnya adalah m kuadrat tambah 8m tambah 16 tambah 2m. Bisa disederhanakan menjadi m kuadrat tambah 10m tambah 16. Akar-akar tidak real, maka d lebih kecil 0. Nah, bisa ditulis menjadi m kuadrat tambah 10m tambah 16 lebih kecil 0. Difaktorkan menjadi m tambah 2 kali m tambah 8 lebih kecil 0. Dan akar-akarnya m1 minus 2 dan m2 sama dengan minus 8. Kita gambar garis bilangannya, yaitu ini. Kemudian kita selidiki nilai m tambah 2 kali m tambah 8. Kita ambil m-nya 0, 0 tambah 2 kali 0 tambah 8 lebih besar 0 atau positif. Maka pada interval ini nilainya adalah positif, dan kemudian ke sebelah kiri otomatis negatif, ke sebelah kanan lagi, sebelah kiri lagi adalah positif, gantian positif negatif positif. Nah, tandanya adalah lebih kecil 0, maka yang berlaku adalah yang bernilai negatif. Sehingga bisa disimpulkan nilai M yang memenuhi adalah minus 8 lebih kecil M lebih kecil minus 2. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 2, 21 halaman 42 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Selanjutnya, kerjakan juga EP, EK, EM atau evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, dan evaluasi kemahiran subbab 14 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Selamat mencoba.